Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rosyidiyah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis yang bertemakan rukun agama, iman, Islam, dan ihsan, yang diambil dari hadis Jibril. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaduna fil bunyan thumma antalaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri man sa'id qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Hadis Jibril ini dikeluarkan dari beberapa takhrid. Yang pertama adalah dari Imam Muslim kitab Iman nomor 8, kedua adalah Imam Tirmidzi kitab Iman nomor 2738, kemudian Imam Abu Dawud kitab Sunnah nomor 3696, kemudian Imam An-Nasai kitab Iman nomor 4990. Nah, hadis ini memiliki kedudukan hadis mutawatir. Mengapa demikian? Karena diriwayatkan dari 9 sahabat yang mulia, yaitu ada Abu Hurairah, Umar, Abu Dzar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amir al-As'ari, dan Jarir al-Bajli. Langsung saja, An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami, siapakah kami ini? Kami ini adalah para sahabat, duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ri. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia segera duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Jadi di hadis ini para sahabat tidak mengetahui siapa yang datang menjumpai Rasulullah. Mereka bingung karena mereka tidak mengenalnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui siapa yang mendatanginya. Yang mendatanginya adalah malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat memiliki kedudukan dalam Islam.
Apa saja kedudukannya? Syahadat menjadi gerbang utama syarat mutlak seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi, tanpa syahadat seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Kemudian, syahadat juga menjadi inti ajaran, menjadi landasan seluruh ajaran Islam lainnya. Dan syahadat juga terdapat pengulangan yang diucapkan setiap hari dalam sholat, azan, dan iqamah. Kemudian yang kedua adalah wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Menurut Imam Al-Ghazali, sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik, tapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Secara lahiriah, yaitu gerakan fisik dan bacaan sholatnya. Kemudian secara batiniah, kekhusyuan dan kesadaran kita. Jadi, sholat adalah kombinasi antara fisik dan spiritual kita. Kemudian yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban seseorang mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi umat muslim yang memenuhi syarat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Nah, yang diberikan zakat adalah mustahik. Nah, mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu wajib. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal kapan dilaksanakan? Ketika telah mencapai nisab dan haulnya. Kemudian yang keempat, watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tujuan utama puasa adalah mencapai takwa, yaitu kesadaran penuh kepada Allah. Dari puasa itu melatih menahan hawa nafsu, kesabaran, dan disiplin diri. Puasa tidak hanya menahan lapar haus, tetapi juga membentuk karakter manusia. Dan yang kelima adalah watahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Haji ditunaikan bagi yang mampu. Kemudian qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Nah, ungkapan ini merupakan isyarat yang bertanya sudah tahu jawabannya. Berarti secara tidak langsung Jibril bertanya kepada Rasulullah, padahal Jibril sudah mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Di sini digambarkan dalam bentuk segitiga. Segitiga ini menunjukkan bahwa ajaran Islam terdiri dari 3 unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang sama-sama membentuk kepribadian muslim yang utuh. Bagian dasar segitiga adalah iman, yang dihubungkan dengan akidah dan tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa iman menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah berarti keyakinan kepada Allah dan seluruh rukun iman. Sedangkan tauhid berarti mengesahkan Allah. Tanpa iman yang kuat, amal ibadah tidak memiliki dasar yang kokoh. Kemudian, sisi sebelah kiri adalah Islam, yang dikaitkan dengan syariah dan fiqih. Islam berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama secara nyata, melalui ibadah dan aturan kehidupan. Syariah menjadi pedoman hidup, sedangkan fiqih menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah dan hukum Islam. Jika diibaratkan sebagai jalan dan aturan lalu lintas, Islam seperti seluruh sistem kehidupan di jalan raya. Kemudian syariatnya sebagai rambu-rambu aturan lalu lintas yang ada di jalan tersebut. Dan fiqih adalah cara kita memahami dan menerapkan peraturan yang ada pada jalan tersebut. Contohnya, rambu-rambu untuk berhati-hati karena ada banyak tikungan. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami penerapan tersebut? Agar kita bisa mengatur dan mengontrol diri kita. Nah, itulah Islam, syariat, dan fikih memiliki satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian, sisi sebelah kanan adalah ihsan, yang dikaitkan dengan akhlak dan tasawuf. Ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam beragama, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah dan menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Dari ihsan akan lahir akhlak yang baik dan pembinaan hati melalui nilai-nilai tasawuf. Nah, ketiga unsur tersebut saling melengkapi. Iman menjadi dasar keyakinan, Islam menjadi bentuk pengamalan, dan ihsan menyempurnakan kualitas ibadah serta akhlak. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai hadis Jibril, walaupun tidak dijelaskan secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, hadis Jibril merupakan salah satu hadis yang sangat penting karena menjelaskan 3 fondasi utama dalam agama Islam, yaitu tadi ada iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.